92,4 MHz RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sana Pandanga. Bertemu kembali bersama saya Faradila Rivia di program Minang Kreatif. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Dan Sana Pandanga bisa menyaksikan ya tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang dan juga di aplikasi kita di RRI Digital. Dan untuk Sana Pandanga yang ingin bergabung nanti bisa ditelepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Dan di studio kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Kak Ebi Ridwan, merupakan seorang penyanyi. Langsung saja kita sapa Sana Pandanga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ebi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Wah, jawab salam aja suaranya udah enak ya Kak ya. Gimana Kak Ebi kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang Kak Ebi kesibukannya apa sih Kak? Seperti biasa Kak, masih nyanyi juga. Masih nyanyi freelance juga. tentunya. Terus ibu rumah tangga pastinya. Ibu rumah tangga juga ya. Berarti ini freelance-nya di mana Kak biasanya? Di kondangan? Wedding itu rutin itu setiap Sabtu sama Minggu. Kalau udah malam biasanya itu reguler Kak namanya. Oh, reguler. Ada yang di lounge hotel sama ada yang di coffee shop. Oke, Masya Allah. Ini sebenarnya suka nyanyi ini sejak kapan sih Kak Ebi? Kayaknya turunan deh. Turunan dari iya. keluarga ya? Dari papa. Dari papa. Dari Oke. papa. Jadi papa Kak Ebi ini seorang penyanyi juga. Penyanyi juga, penyiar yang tentunya alumni juga di RRI. Iya, alumni dari RRI ya Kak. Iya. Dulu pro berapa nih Kak Bapak Kak Ebi? Kurang tahu ya, papa bagian berita nggak salah per satu. Oh iya, pemberitaan ya. Oke. Iya. Berarti Bapak Kak Ebi dulu juga suka nyanyi-nyanyi juga? Suka, papa emang festival juga kan. Jadi turun ke anaknya cuma satu. Masya Allah. Berarti saudara Kak Ebi nggak ada yang suka nyanyi? Nyanyi suka-suka gitu aja, tapi nggak kayak Ebi gitu kan. Nggak diseriusin ya? Nggak difokusin. Nggak difokusin. Oke, berarti ini memang udah keturunan dari keluarga ya Kak ya? Iya. Bakat dari lahir ya? Seperti gitu. Tinggal nggak ada yang les-les vokal gitu ya? Kebetulan papa juga itu coach vokal dulunya. Iya. Oke, jadi ini memang dilatih dari kecil banget ya Kak ya? Iya. Nah itu kenapa sih Kak awal mulanya bisa suka nyanyi? Ya karena dulu festival papa yang juri. Terus kayaknya kok enak gitu kan. Coba dong gitu. Tapi kan belum bisa kali. Terus kalau festival pertama itu yang papa ngejuriin tuh gak diituin, gak juara. Sempat gak mau juga lanjut nyanyi. Terus dibujuk lagi sama papa. Belajar. Ya udah gitu. Oke, berarti memang dilatih sama Pak Kak Ebi ya? Iya. Masya Allah. Ini kalau untuk mama kakak suka nyanyi juga nggak? Kalau mama suka tapi bukan penyanyi. Lebih ke itu mama model. Model. Masya Allah, ini memang komplit ya Kak ya. Oke, nah ini kalau selain nyanyi Kak Ebi suka main alat musik juga nggak nih? Suka tapi nggak bisa. Nggak ada yang mahir. Nggak ada yang mahir. Kayaknya emang fokus ya? nyanyi. Emang fokus nyanyi. Iya. Oke, mungkin bisa dikit-dikit ya Kak ya. Kali. Oke, ini kalau genre musiknya suka apa sih Kak Ebi? Kalau aku lebih ke pop Kak. Oh, Ke pop. Oke, nanti boleh ya Kak kita coba dikit ya Kak Ebi nyanyi. Boleh mau nyanyi lagu Indonesia boleh, atau lagu Minang juga boleh nih. Kalau kita perempat. Boleh. Biasanya suka lagu Minang juga nggak nih? Kalau wedding itu ya wajib Kak. Wajib ya. Wajib lah. Kalau Wajib kita pasaman ya. itu wajib. Itu pamungkas. Oke, nah ini kalau untuk di bidang nyanyi Kak Ebi udah ikut lomba kemana aja sih Kak Ebi? Kalau buat sumbernya dulu udah banyak Kak. Tentunya udah pernah juga ikut Bintang Radio kan. Udah 2012 buat kiriman ke nasional ke Medan. Masya Allah. Utusan ke Medan. Berarti waktu di Bintang Radio kakak juara 1? Iya. Masya Allah, keren banget. Itu di tahun 2012? Juaranya 2012, tapi kalau ikut-ikutnya itu udah dari 2010.
Oke. Iya. Berarti coba terus Iya. tiap tahun ya kak ya. Iya, Oke. Itu waktu juara 1 itu dibawa kemana nih kak? ke Medan. Oh ke Medan. Iya, ke Lomba Medan. lagi. Lomba lagi. Senasional kan Iya. Masuk 10 besar ya kak ya? masuk. Masya Allah, keren banget. Saat itu juara berapa tuh kak? Itu kan 10 besar doang. Yang juara kan itu harapan 1 kalau nggak salah. Harapan 1 Iya, ya. iya. Masya Allah. Berarti udah banyak ya kak ya pialanya di rumah ya? Udah. Udah. Yang piala yang kalau sekarang kan pialanya kecil-kecil ya. Kalau dulu kan gede-gede, Tinggi-tinggi ya. Nah, Semakin tinggi juaranya, semakin Iya. tinggi juga pialanya ya, karena kak ya? trofi bergilir banyak juga kan dulu. Gitu. Oke, masya Allah. Ini berarti memang udah ini ya kak ya, dari Allah ya. Sudah. Memang Bakat dari- anugerah ya. Iya. Anugerah dari lahir. Nah itu saat ikut lomba-lomba nyanyi itu kan udah lama ya kak ya, dari kecil banget. Udah. Ada pengalaman yang berkesan gak nih kak selama nyanyi? Pernah loh bintang radio 2011 apa kalau nggak salah. Aku jatuh. Masya Allah, iya kak. Iya, Jatuh di panggung. Jatuh di panggung itu pas grand final. Ya Allah. Itu Makanya gimana tuh kak ceritanya? Karena sepatu ya kali. Karena sepatu Karena ketinggian. Karena ketinggian. Abis itu mau ambil mic, jatuh aja gitu. Oh tapi nggak lagi nyanyi? Enggak. Oh, Tapi oke. tetap fokusnya hilang, buyar semua. Nggak fokus lagi, konsentrasinya udah nggak ada. Iya, malu juga ya kak ya. Malu lah kak, ada Sakit wali ya? kota, ada gubernur juga. Rame ya. Rame. Live juga kan. Oke, tapi saat itu tetap lanjut nyanyi kak. Tetap, tapi udah nggak fokus, udah kemana-mana. Udah nggak konsen lagi kak. Kak kalau untuk nyanyi apalagi tampil tuh memang butuh konsentrasi yang tinggi Iyalah, ya kak ya. Mm-mm. Oke. Nah berarti itu masih diikat ya kak ya 2011 sampai Masih, sekarang ya. itu berkesan banget. Berkesan banget ya. 2012-nya sempat nggak mau ikut. Karena masih malu. Bukan karena udah nggak semangat aja gitu. Males gitu. Tapi tahu-taunya papa karena kerja di sini didaftarin. Didaftarin dan itu kebetulan juga ada lomba yang buat Minangnya juga. Jadi 2, oke. pop bintang radio sama Minang. Oh, oke. Papa masukin kedua-duanya. Dan alhamdulillah juga 2012 juga dua-duanya juara 1. Masya Allah. Minang sama pop bintang radio. Keren banget sih Kak Ebi. Alhamdulillah. Makan apa sih Kak? Sama kok gitu makan nasi. Makan nasi ya. Ini kalau untuk nyanyi-nyanyi ini jadi penyanyi dijaga nggak sih Kak pola makannya? Gak boleh makan gorengan mungkin, atau Kak Ebi nggak pernah Seharusnya makan gorengan? begitu. Seharusnya begitu. Tapi karena kalau dulu emang lebih fokusnya kebanyakan festival, mungkin lebih ngejaga. Tapi sekarang lebih ke cuan ya, lebih ke kerja. Kadang nggak kontrol juga makannya. Jadi ya pokoknya aku tuh tiangnya ada aja gitu air mineral yang merek khususnya gitu. Gitu aja Kak. Itu aja ya. Penting minum banyak ya Kak Minum ya. banyak. Oke. Berarti ini Kak Ebi mau rutin ya Sabtu Minggu itu ngisi di wedding? Insya Allah rutin. Rutin. Oke. Jadi kalau misalkan dari pendengar kita nih mau ngundang Kak Ebi nyanyi di wedding bisa ya? Bisa juga. Aku juga ada itu kan, tim juga ada. Bukan aku aja. Kalau mau aku aja bisa. Kalau satu tim ada yang formasinya itu keyboard sama penyanyi 2 ada, sama full band juga ada. Akustik gitu. Oke, apa tuh Kak namanya? Nama bandnya? Tetap Ebi Ridwan and Friend. Oke. Berarti ini memang Kak Ebi yang membangun ya, Ebi Ridwan and Friends. And Friends. Friends, Iya. iya. Oh, dan teman. Oke. Iya. Ini sejak kapan sih Kak berdirinya? Kalau berdirinya itu ya sekitar udah beberapa tahun lah Kak, udah 5 tahunan. Udah 5 tahunan. Cuman 5 memang tahunan. player kita juga freelance semua kan. Tapi ganti-ganti berarti. Ada yang tetap, ada yang ganti. Tapi kalau seandainya yang tetap itu ada job juga, kita nggak terikat juga. Oh, bebas ya Kak. Iya ya? bebas. Oke. Nah, ini kalau sejauh ini ada ini nggak sih Kak pengalaman yang unik lagi nggak nih selain jatuh? Apa ya?
Mungkin pas nyanyi lupa lirik. Oh itu udah biasa kak. Udah biasa udah, ya. udah biasa. Penyanyi juga banyak kayak gitu kak. Apa ya? Pokoknya jatuh itulah yang Sampai sekarang. yang nggak bisa lupa. Tapi pas jatuh pasti nggak kerasa sakitnya ya kak ya. Malunya kak. Malunya ya. Lebih ke malunya. Jatuhnya nggak seberapa. Malunya yang ini ya kak, yang paling Kena berkesan mental. banget ya. Oke, ini kan udah dari kecil ya kak, kurang lebih tuh udah puluhan tahun ya nyanyi. Udah puluhan tahun dari belum sekolah kak. Dari belum sekolah. Pasti banyak nih suka dukanya kak Ebi. Boleh nih kak Banyak. diceritain suka dukanya apa sih jadi penyanyi? Boleh nih dari suka dulu kali ya. Kalau sukanya itu mungkin lebih kebanyakan jam terbang. Kita juga udah tahu gimana teknik-tekniknya bernyanyi khususnya buat festival ya. Kalau penyanyi kan banyak ya kak, tapi yang teknik bernyanyi yang tahu kan nggak banyak. Terus kita udah banyak jam terbang, pokoknya udah banyak ilmu lah gitu. Kita udah bisa menjuarai juga di Sumbar. Banyak teman lah tentunya, banyak circle baru, yang circle senior sama yang junior gitu. Kalau dukanya lebih ke apa ya? Ya susah lah kak, persaingan berat ya. Kalau dukanya nggak ada sih, kalau orang seni Aman-aman aja ya. aman-aman aja. Yang penting jawabnya lancar, aman itu kak. Pernah insecure nggak sih kak saat ikut ajang-ajang lomba? Pernah lah kak. Pernah Pernah, ya? apalagi yang waktu di Medan kan, di nasional kan, di situ kan luar biasa sekali. Semua ngeri-ngeri. Dan aku juga finalis yang terkecil dulu kan umurnya di saat itu. Semua udah senior, udah go nasional berapa kali. Dan itu juga pengalaman pertama juga go nasional. Dan kebetulan kenapa nggak lagi 2012 itu, 2013 papa udah nggak ada. Udah apa ya, kayak gitulah kak, sport sistemnya kan dari papa. Jadi udah nggak minta radio, Dan kurang udah semangat lagi ya. gitu, nggak ada cambukan lagi. Oke, tapi udah keren banget sih kak, udah sampai ke Medan, Alhamdulillah. sampai nasional. Juara 1 Bintara dia tuh nggak susah, Susah. nggak gampang, susah banget. Susah gitu ya. banget. Susah. Iya, karena banyak banget ya kak Banyak seleksinya. kak, banyak. Keren sih. Oke, kita terima telepon dulu ya kak Oke. Ebi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Gila, Bismillah Kak Gila. Oke, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Kak Eci. Waalaikumsalam. Oh, iya kalau bertahu Kak Eci. Nah ini ada web Instagram nggak? Kalau ada, kalau cari lah supaya nanti bisa dengar langsung di web IG. Ada nggak sekarang sedang web Instagram ini? Levi sekarang nggak ada ya bang ya. Oh, Kita live di YouTube, bisa dicek ya di YouTube kita RRI Pro 4 ya, Padang. kok nggak ada web Instagram? Kalau bisa ini Kak Gila coba minta web. Iya, nggak bisa. Kita cuman live di YouTube RRI Pro 4 Padang aja. Jadi ini Kak Gila sama Kak Eci ini sama Kak, sebelum kita bertanya mungkin saya coba ke usulan kalau bisa coba adakan web Instagram. Jadi nanti sebelum mulai kan nanti sebelum nanti siapa yang masuk di Instagram kita kan bisa kayak tanya dulu ini itu. Jadi nanti pas di kan nanti susah juga itu Kak Gila. Jadi kalau bisa depannya untuk menang kreatif, kalau ini kan menang kreatif jam 8.15, jadi sebelum jam 8 itu kita sudah mulai live IG. Jadi nanti kan kita kan sudah mulai juga setidaknya kayak semacam obrolan. Jadi nanti pas jam 8.15 kan itu kalau kita masuk ke jadi nanti supaya tidak jadi jadi nanti sebelum mulai kan jadi bisa dilihat juga ini sumber itu cantik-cantik gang-gang, jadi enak pula kan ya, lagi jangan mengandalkan YouTube. Jadi kalau bisa cobalah Kak Gila kayak jadi supaya enak pula dilihat sama followers kita kan. Jadi kita
kok nggak ada live IG nih semenjak Nggak ada. Iya, selama ini kita nggak pernah live IG sih. ini kan Live YouTube ini kan aja ya, soalnya HP-nya juga digunain nanti untuk telepon pendengar. Jadi nggak bisa live IG. iya. Silakan ya pertanyaannya, Jadi, langsung aja apa nih pertanyaannya? Kak Epi sini aku kalau boleh tahu Kak Epi usianya berapa? Aku 30 tahun. Oh, sudah berkeluarga ya. Alhamdulillah sudah. Kalau aku kan masih belum, istilahnya masih lajang, karena aku juga ingin cari orang yang cocok. Aduh, Lagi bisa aja. ngobrol sama Kak Ira sama Kak Epi ini. Aku gini ya, aku dari awal Kak Epi bercerita, sebenarnya aku tuh hampir menangis ya Kak ya. Ibaratnya aku ingin curhat sedikit ya. Mungkin maaf ya kalau waktunya kepakai sedikit. Singkat aja ya kalau bisa, soalnya kita waktunya terbatas. Gitu. Iya. Ini kan aku kan sebenarnya kan seorang penyandang disabilitas khususnya NEPA ya. Jadi aku mungkin bertanya pada diriku, aku mengapa dilahirkan dalam keadaan buta seperti ini? Apakah nanti aku akan bisa seperti itu? Jadi pertanyaan yang itu ibaratnya sampai hari ini kan masih muncul. Kan banyak statistika yang maaf ya, walaupun dia berkekurangan tapi bagus. Jadi ibarat gini, aku dari awal mungkin kakak bercerita, aku sebenarnya aku ingin menangis tapi tengah kan. Jadi ya di yang kreatifnya aku bisa berkeluh kesah kan setiap minggunya. Jadi apa ya, kalau aku pernah bertanya pada diri sendiri, ya Allah, kenapa aku dilahirkan dalam keadaan seperti ini? Kan aku sama ini. Jadi menurut kakak ya, kira-kira ya aku sebenarnya itu hampir saja memutuskan untuk bunuh diri waktu sebelum sekolah itu. Apakah aku bisa seperti orang ini ya? Maka aku tidak bisa melihat, aku melihat gratis menangis kayak kali orang ini bisa main saluang, bisa bisa ini itu. Kok aku jadi gimana? Jadi istilahnya ya begini lah. Kadang ibaratnya tidak ada orang yang peduli dengan kadang kayak gini. Menurut Kak Elvi, jadi sebagai penyanyi minat atau Indon kebetulan? Bisa dua-duanya. Bagus, bisa ya. Saya kalah ini dari kakak, dan aku tidak meminta kakak nyanyi, tapi aku ingin mendengarkan istilahnya nasihat dari kakak. Siap. Walaupun panjang lebar tidak apa-apa. Mungkin di menangkapnya. Udah cukup ya Fitro, soalnya waktu kita terbatas nih. Dia mau maaf aja lah Kak dia kalau sengaja aku panjangin ngomongnya, karena nanti takutnya yang pertama mungkin susah juga nanti di salam pegawai masuk, makanya di sekarang ini mungkin bisa untuk ngobrol panjang. Nanti daripada susah masuk nanti di salam pegawai ya sekarang kayak gini aja lah Kak Dila dan Kak Edi. Mungkin aku mohon maaf kalau nanti cerita aku nih panjang, tapi tidak apa, aku siap mendengarkan nasihat dari kakak. Walaupun nanti nasihatnya itu agak panjang, aku siap. Makasih ya Fitro. Ya. Kalau ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Kak Ebi, udah cukup paham atau mau dilangin lagi nih pertanyaannya? Sudah paham. Khususnya buat Kak Fitra, tetap semangat, selalu syukuri apa yang ada, jangan menyerah. Namanya juga hidup, pasti ada istimewanya dari Allah.
pokoknya sehat-sehat selalu. Oke, karena manusia nggak ada yang sempurna ya Kak. Pasti. Ya. Oke, intinya walaupun kita ada keterbatasan, insya Allah kita pasti ada sesuatu kelebihan yang dikasih dari Tuhan ya Kak Ebi ya. Oke, ada lagi nggak nih Kak? Mungkin beliau minta motivasi nih dari Kak Ebi. Kita udah cukup? Sudah. Udah, intinya jangan menyerah ya Kak ya. Iya. Oke, nah ini kalau untuk Kak Ebi, siapa sih Kak role modelnya dalam bernyanyi? Kalau Indonesia lebih ke itu, ke Ruth Hanaya sih. Harus Hanaya ya. Iya. Oke, kalau dari ini Manca? Dari luar ya, Adele. Oke, kenapa tuh Kak suka Ruth Hanaya sama Adele? Suka aja gitu. Suka aja ya. Iya, Gak keren ada banget. alasan ya. Keren. Keren banget ya. Iya. Oke, boleh nih Kak Ebi kita coba nih Kak Ebi nyanyi dikit. Kak Ebi mau nyanyi lagu Indonesia atau lagu Minang nih? Boleh kakak request siapa? Apa ya? Boleh nggak sih Kak dua-duanya? Minang refnya dikit, Indonesia Oke, refnya boleh, dikit. boleh. Oke. Boleh nih Kak Ebi silakan nyanyi Indonesia atau Minang dulu ya? Indonesia dulu. Bebas, Indonesia Indonesia. dulu ya. Oke. Silakan Kak Ebi Ridwan mau nyanyi apa nih? Lagu itu aja, referennya Hilang Tanpa Bilang. Oke, siap. Silakan Kak Ebi. Anda tahu kan sesakit ini, ku takkan mungkin mencintaimu sedalam ini. Sialnya saat kau pergi, ku terus menanti. Kau membuatku jatuh hati, kini hilang tak kembali. Hilang. Lagu apa lagi nih Kak? Masya Allah, keren banget Kak Ebi. Terima kasih. Jadi nggak salah ya, dari jawab salam aja suaranya udah bagus banget sih. Wah ini Kak lagu Minang, lagu yang Kak Ebi bisa aja deh. Kakak requestnya lagu apa? Lagu apa Lagu ya? Minang terbaru apa lagu Minang lama? Yang terbaru aja deh. Lagu Hilang Berganti Buruk itu Kak. Boleh. Lagu Atau biasa nyanyi yang di wedding aja boleh juga Kak. boleh. Aku lupa nih refrennya. Hilang apa? Boleh, kita cari-cari searching di Google dulu. Boleh Kak Ebi. Ini lagunya ini ya Kak yang di cover dari Rayola juga ya. Booming juga itu Kak. Iya, soalnya itu lagunya lumayan sering nih Kak di request di Pro 4 Padang. Dan banyak juga yang apa pendengarnya. itu banyak yang cover juga. Oke. Oke, silakan Kak Ebi. Kini nandi tanam tantu nandi tuai usah dikana lupakanlah denai kitulah samudape bimbiangan lain di denai muncul sesuai lahir cobatin tempu ala oi udah jalan ala talangkah di denai hilang baganti buru batukah apa pencarian itu nandi makan luko dibuat sakit ditangguhkan. Masya Allah. Nah dari Kak Ebi sendiri itu kalau biasanya nyanyinya tuh lebih suka lagu pop Indo atau lagu Minang sih Kak? Kalau aku lebih ke pop Indo kayaknya Pop Kak. Indo ya. Lebih kayak ada PR-nya gitu Kak. Iya. Kalau dari Kak Ebi sendiri yang sulit bawain lagu apa sih Kak? Lagu pop alternatif sekarang. Apa tuh Kak? Kenapa tuh sulitnya? Karena nggak bagan 1 bagan 2 beda Kak. Bagannya beda. Kayak PR banget, kayak ya ngurus otak juga. Partnya itu bahaya-bahaya sekarang kan. Udah keren-keren banget sekarang pencipta lagunya. Masya Allah.
Oke, nah ini kalau dari Kak Ebi sendiri pernah ada pengalaman yang kayak misalnya mau lomba nih Kak, tiba-tiba suara hilang, pernah nggak sih Kak? Atau batuk, Oh, flu? enggak kak, Enggak ya? enggak. Oke. Paling kalau batuk flu tuh emang langsung di itu kan kak, diobatin. Oke, berarti memang sebelum lomba itu memang dicegah-cegah gitu ya Kak? Iya, emang dijaga kak. Emang dijaga ya. Oke, ini kita terima telepon dulu ya Boleh. Kak. Halo, assalamualaikum. Oh ya, apa lagi? Oke. Jadi gini, kayak kalau misalnya gini, kayak gue sebenarnya tahun ini enggak SMK 7, akan gue kan tamatnya gue kan 10, tapi awal kan gue kuliah, tapi karena aku gak mengizinkan, akhirnya aku gak kuliah. Dan kayak itu sekarang statusnya sekarang sebagai apa selain penyanyi? Oh, kalau boleh tahu ada rekaman gimana pop kan? Oke. Itu aja kan dia. Oh ya, Oke. kedua, aku kan tidak bisa gabung di salam Bajawik kan aku kak si Kang Etian nanti lagunya kak juga kalau tidak bisa nanti Oke. masuk di salam Bajawik kan susah buat ini masuknya. Oke, siap. Makasih ya. Ya, assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kak Ebi. Kalau buat Tanggapannya. rekaman ada, tapi cuman ada manajemen tersendiri sama label orang juga ada. Tapi lebih ke itu, ke lagu Minang. Gemina. Ini lagunya ciptaan dari Ciptaan Kak Ebi. dari bukan dari ada yang produserin. Oh, Ciptaan oke. dari produsernya kan gitu. Oke, berarti yang nyanyinya Kak Ebi. Iya. Apa tuh Kak lagunya? Banyak kak, ada 10 lagu kalau nggak salah. Itu Cuman udah ya, ada album juga Kak Ebi ya? bukan album sih, tapi lebih ke itu kan sekarang kan YouTube kan kak. Lebih ke YouTube. Jadi YouTube label dia. Itu namanya Rodis Production. Oke. Iya. Sekarang masih Kak? Nah itu dia, produsernya itu sudah meninggal. Di pertengahan kita lagi ngulik-ngulik lagu. Oke. Berarti ada 10 lagu, itu banyak juga ya Kak Ebi? Ada yang keposting baru beberapa. Baru beberapa. Oke. Nah, ini Kak Ebi boleh dikasih tahu nggak sih Kak, apa sih sosial media Kak Ebi? Boleh. Instagram, TikTok ataupun Facebook? Kalau Instagramnya Ebi Fitria double A biasa. Ebi Fitria. Ebi Fitria. Iya. Nama aku kan Debi Fitria Ridwan. Oh. Nama oke. belakang kan nama papa. Jadi singkat aja gitu. Tapi kalau nama sosmed Instagram Ebi Fitria. Kalau Facebooknya Ebi Fitria Ridwan, TikToknya juga Ebi Ridwan. Oke, ini kalau untuk Kak Ebi sosial media juga ada cover-cover lagu gitu Kak? Kayaknya cover ada di TikTok. Kalau Instagram kurang kak. Lebih ke TikTok sih. Lebih ke TikTok ya. Mungkin live TikTok juga ya lagi nyanyi? Ada live juga di Facebook. Tapi itu juga ada itu akun Instagram yang khusus Ebi Ridwan and Friend kan kak. Di situ posting-postingan posting-postingan ya nyanyi kita per tim kita. Per tim. Oke deh. Ini kalau kedepannya ada planning gak sih Kak Ebi? Planningnya mungkin kebetulan karena kebetulan kakak aku juga di IO dan kakak yang satu lagi juga di pelaminan, jadi semoga aja gitu kita usahanya lancar. Kolaborasi ya? Kolaborasi, kebetulan yang satu IO, yang satu ada pelaminan dan aku bagian entertainmentnya gitu kan. Jadi kan nanti kalau merit juga bisa aman. Aman ya Kak? Diskon aman, ya? Kak, aman itu kak. Oke, jadi itu rencananya ya Kak ya? Iya, lebih ke jual jasa aja sih kita supaya lancar aja. Supaya Khususnya lancar buat aja. perweddingan. Oke, itu ada pelaminan juga ya? Ada kakak aku. Wah, keren sih Kak Ebi, Masya Allah. Jadi kakak nanti sepaket aja. Duh, belum ketahuan nih Kak calonnya siapa? Nggak apa-apa, planning aja Oh dulu. iya, planning dulu aja.
Oke deh. Nah ini kalau untuk Kak Ebi yang cover-cover lagu di TikTok itu rutin nggak sih Kak? Nggak rutin juga Kak, nggak rutin. Nggak, Semutnya aja. semutnya aja. Bukan, aku juga nggak, jarang banget Kak live di TikTok. Followersnya Jarang juga belum banyak juga. Bukan yang difokusin kayak teman-teman kan ada tuh yang ngefokusin yang ada postingan tiap hari, live tiap hari, tapi aku enggak. Semutnya aja. Semutnya aja. Oke deh. Nah ini kalau untuk ke depan apa sih harapan Kak Ebi untuk diri sendiri nih khususnya? Kalau diri sendiri khususnya tuh bisa lebih jadi yang terbaik lah Kak. Jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik, terutama jadi penyanyi yang profesional terbaik, dikenal baik sama circle teman-teman sesama seniman Minang atau anak-anak band lainnya gitu kan. Pokoknya kita cari rezeki sama-sama, ya kita baik sama-sama lah gitu. Oke, nggak ada yang saling iri-irian atau Oh, menjatuhkan ya Kak ya? Janganlah. Nggak baik ya? Nggak baik. Rezeki kan udah ada yang ngatur. Oke, karena udah kita tinggal menjalani aja ya Kak ya. Iya. Oke deh. Nah ini Kak Ebi maaf ya karena waktu kita terbatas. Boleh Oke, nih kita nggak ke apa-apa. boleh nih Kak kita ke closing statement juga nih dari Kak Ebi. Iya. Apa sih pesan dan kesan Kak Ebi nih khususnya untuk generasi muda Minang supaya lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, mungkin lebih mengasah bakat-bakat yang terpendam kali ya Kak. Iya. Boleh nih Kak, apa sih pesan dan kesan dari Kak Ebi Ridwan? Oke, buat semua seniman Minang, tentunya buat yang senior ataupun junior, jangan pernah berhenti belajar, jangan puas sama ilmu yang ada, terus belajar dan terus mencari jam terbang yang terbaik. Pokoknya fokus dan bekerjalah dengan hati, belajarlah dengan hati, coba aja semuanya. Yang penting halal, ikhlas dan jangan saling menjatuhkan. Itu aja. Oke, jangan saling menjatuhkan ya Iya. Kak ya. Karena ikhlas juga ya. Ikhlas, iya. Oke, berarti ikhlas lillahi ta'ala. Oke deh Kak Ebi, makasih ya Kak atas waktunya. Oke Kak Ila, makasih. Udah menyempatkan hadir jauh-jauh ya Kak ya ke Udah biasa Kak. biasa. Semoga Kak Ebi sukses selalu, Amin, bahagia amin. selalu ya Sukses Kak. juga buat Kak Dila. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya yang terbaik untuk Kak Ebi ya Kak ya. Oke, makasih Kak Dila. Makasih Kak Ebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Nusana Pandangan tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita ada Kak Ebi Ridwan, merupakan seorang penyanyi. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan kami di 92,4 MHz di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan nanti Nusana Pandangan juga bisa ya menyaksikan ulang tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kita juga akan hadirkan Salam Bajawe. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang.